Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Nah, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Ya betul, supaya pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, berdoa dimulai. Amin. Masya Allah, semuanya pada pandai dan pada semangat berdoanya. Oke, Masya Allah. Nah, sekarang Ibu akan mengecek terlebih dahulu nih. Siapa-siapa saja sih anak murid Ibu yang tidak hadir hari ini? Oke, Ibu akan cek terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oke, kita semua hadir ya, Masya Allah. Sepertinya kita sangat semangat untuk belajar hari ini. Nah, untuk itu, supaya kita langsung masuk pembelajaran kita, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Nah, kita sekarang akan membahas subtema 2. Kalau pertemuan kemarin, itu subtema 1. Nah, subtema 1 kan kita sudah tuntas. Nah, sekarang kita akan melanjutkan di subtema 2. Subtema 2 tentang bambu aur berduri. Nah, adapun tujuan yang harus kita capai pada pertemuan ini adalah peserta didik mampu memahami informasi dari narasi imajinatif dan puisi anak. Nah, kemudian nanti juga ada soal matematikanya. Kemudian nanti peserta didik mampu membandingkan dua bilangan caca sampai 1000 dan mengurutkannya dari bilangan yang terkecil hingga bilangan yang terbesar. Nah, kemudian ada juga nanti siswa mampu menggambar dari elemen berupa garis, bentuk, tekstur, dan warna secara visual dengan benda-benda di sekitar kita. Nah, selain itu juga yang terakhir yang harus kita capai adalah nanti anak-anak Ibu mampu menyebutkan ciri-ciri lingkungan alami dan buatan, kemudian mengidentifikasi apa itu lingkungan alami dan apa itu lingkungan buatan. Nah, langsung saja kita masuk pada pembelajaran kita yang pertama. Sekarang buka bukunya halaman 10. Oke, sudah pada dibuka? Oke, sudah dibuka. Nah, di situ ada sebuah puisi. Kita akan membaca puisi bersama-sama. Oke, Ibu akan membaca puisi, kemudian siswa atau peserta didik Ibu diharapkan untuk mendengarkannya dengan baik. Karena nanti ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab melalui puisi ini. Jadi harus didengarkan dengan baik-baik. Oke, bambu. Bambu, kaulah tumbuhan hijau yang indah. Kau tumbuh dengan bertunas. Warnamu yang cerah membuat panda terpikat denganmu. Nah, kemudian ada pertanyaan di bawahnya. Apa yang diceritakan pada puisi tersebut? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Iya, betul, yang diceritakan adalah tentang pohon bambu. Kemudian, apa warna bambu pada puisi tersebut? Ada yang ingat tadi? Iya, betul, warna bambunya adalah warna hijau. Nah, siapa yang sangat terpikat dengan bambu? Oke, benar sekali panda, karena bambu merupakan salah satu makanan panda. Iya, begitu. Nah, sekarang siapa yang berani untuk maju ke depan untuk membacakan kembali puisi ini? Ada yang berani? Ya, silakan Dava maju ke depan. Oke, terima kasih Dava. Sekarang tepuk tangan untuk Dava. Wow, Dava bagus sekali membaca puisinya. Nah, sekarang kita lanjut pada pembelajaran kita yang kedua, yaitu kita akan mengumpulkan data, di mana data ini adalah data sebuah kelereng. Nah, jadi di sini ada sebuah wacana. Bu akan bacakan wacananya. Udin dan Edo hendak bermain kelereng di sekitar taman bambu. Edo dan Udin membawa bambu dengan banyak kelereng Udin itu ada 115 dan kelereng Edo ada 124. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di buku kalian, di sebaliknya halaman 11. Di situ ada ayo membandingkan. Nah, yang dibandingkan adalah kelereng Edo dan kelereng Udin. Tadi kelereng Edo ada berapa? Kelereng Udin ada berapa? Ya betul, ada 115. Kemudian kelerengnya Edo tadi ada berapa? Ada 124. Nah, di situ kita akan kembali mereview pembelajaran yang kemarin. Angka 100 itu terletak pada ratusan. Kemudian angka 10-nya adalah terletak pada angka puluhan, dan angka 5-nya terletak pada satuan. Nah, perhatikan puluhannya. Puluhannya itu adalah 10 kurang dari 20. Kalau puluhan di Udin itu adalah 10. Kalau puluhan di Edo itu ada 20. Jadi 10 dikurang 10 itu kurang dari 20. Nah, jadi kelereng yang paling banyak adalah kelerengnya si
Edo, karena puluhannya Edo itu 20, sedangkan Udin puluhannya 10. 20 itu lebih besar dan lebih banyak daripada 10. Oke, pintar. Nah, jadi kelereng Udin itu adalah, ada yang bisa jawab? Tadi 10 sama 20. Jadi kelereng Udin itu, ya betul, kelereng Udin itu lebih banyak. Nah, seperti itu membandingkannya. Jadi, kalau semakin besar, kalau misalnya itu ratusan, kan ratusan itu ada ratusan, puluhan, dan satuan. Yang kita bandingkan, kalau dia angka pembandingnya itu sama-sama 100, misalnya 120. Nah, temannya itu 150. Yang dibandingkan bukan ratusannya, karena ratusannya sama-sama 100. Jadi yang dibandingkan itu adalah puluhannya. Lihat, puluhan yang di data pertama itu berapa? Puluhan yang di data kedua itu berapa? Kalau misalnya puluhan di data pertama itu lebih besar, berarti data pertama itu lebih besar daripada data kedua. Jadi seperti itu kesimpulannya ya. Nah, sekarang coba ada yang berani menjawab. Berilah tanda checklist untuk data di bawah ini. Nah, data pertama itu baloknya ada 2 dengan jumlah masing-masing balok itu yang pertama 100. Balok 100-nya ada 2. Sedangkan data yang kedua itu balok pertamanya itu ada 1. Nah, data mana yang paling banyak? Ada yang bisa jawab? Ya, satu-satu. Oke. Yang belum pernah. Farah. Silakan Farah. Ya, betul. Yang besar adalah data yang pertama. Jadi data yang pertama itu lebih besar daripada yang data kedua. Nah, berapa jumlah data yang pertama? Ada yang bisa jawab? Ya, jumlah data pertama itu ada 214. Dan data yang kedua itu ada 125. Ya, betul. 125. Nah, kalau yang di data yang ini, ratusannya itu lebih besar dari ratusan yang pertama, itu lebih besar dari ratusan yang kedua. Nah, sekarang Ibu mau kasih kalian tugas. Silakan kerjakan latihan itu. Soal nomor 1 sampai nomor 3 saja. Oke, silakan kerjakan. Ibu tunggu. Oke, silakan dikumpul bukunya. Oke. Wah, semuanya menjawab dengan betul pembelajaran hari ini. Oke. Nah, berarti sudah mengerti tentang membandingkan dua data, mana yang paling besar dan mana yang kecil. Oke, sekarang kita akan berdiskusi. Nah, tadi kita membahas tentang hutan bambu. Hutan bambu itu adalah salah satu lingkungan buatan. Nah, lingkungan buatan itu adalah lingkungan yang tumbuhnya itu diciptakan oleh manusia. Nah, begitu. Nah, seperti rumah itu kan lingkungan yang dibuat oleh manusia. Sedangkan lingkungan alami itu lingkungan yang tumbuh dengan sendirinya. Seperti hutan, itu kan hutan itu tumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa bantuan manusia, begitu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan lingkungan buatan? Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang proses pertumbuhannya, lingkungan tersebut dibantu oleh manusia. Nah, kemudian apa saja lingkungan buatan yang ada di sekitar kita? Ya, betul. Rumah, perkebunan, iya, sekolah. Oke, pintar. Nah, sekarang kita akan seperti itu ya. Jadi lingkungan buatan itu adalah lingkungan yang proses terjadinya atau terbentuknya itu karena dibantu oleh manusia. Ada ikut campur tangan kita manusia, seperti itu. Entah itu menyiramnya, entah itu menanamnya, seperti itu. Nah, sekarang sudah mengerti ya tentang bagaimana tumbuhan atau lingkungan buatan dan lingkungan buatan dan lingkungan alami. Nah, sekarang kita akan mewarnai lingkungan buatan yang ada di sekitar kita, seperti gambar itu. Nah, gambarlah itu. Nah, warnai. Kita akan mewarnai lingkungan buatan. Salah satu lingkungan buatan ini, seperti yang pada contoh gambar, kita akan mewarnainya. Silakan warnai masing-masing ya. Ibu tunggu 5 menit. Nah, semuanya sudah digambar. Nah, apa saja lingkungan buatan yang ada di gambar tersebut? Ya, ada rumah, ada tanaman bunga. Lingkungan rumah itu termasuk lingkungan buatan. Nah, apa lingkungan alaminya? Ya, lingkungan alaminya di belakang rumah itu ada
pegunungan. Nah, pegunungan itu termasuk lingkungan alami. Nah, jadi ciri-ciri lingkungan alami itu adalah pertama tadi apa? Perkembangannya tidak dibantu oleh manusia. Yang kedua, untuk lingkungan buatan itu perkembangannya atau proses pertumbuhannya itu dibantu oleh manusia. Oke. Nah, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan anak-anak ibu mereview kembali pembelajaran kita hari ini di rumah. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya itu dibaca-baca juga di rumah ya. Oke, minggu depan besok pagi kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semuanya semangat, dan untuk pertemuan besok juga harus semangat. Demikian dari Ibu. Apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf. Untuk pembelajarannya kalau tidak ada yang paham hari ini, besok pagi bisa ditanyakan kembali. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.